Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini belum menerapkan kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa syarat KTP asli pemilik pertama. Kebijakan tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian, mengingat administrasi kendaraan melibatkan lintas instansi dan tidak bisa diputuskan sepihak. Meski secara nasional kebijakan ini telah mulai diberlakukan oleh Korlantas Polri, Pemprov Jateng masih melakukan pembahasan lebih lanjut agar implementasinya sesuai dengan aspek hukum dan administrasi. Sekretaris Daerah Jateng menyebut koordinasi intensif terus dilakukan guna memastikan sistem berjalan aman dan akuntabel. Pemerintah optimistis kebijakan ini dapat diterapkan ke depan dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Namun, validitas data kepemilikan tetap menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau yang kaitan dengan pembayaran pajak dengan KTP atau tidak, itu sebetulnya ini butuh kita koordinasi dengan teman dari Polri ya. Ini kan kayaknya lagi berproses. Kalau komunikasi kita sudah lakukan dengan teman-teman dari kepolisian, mudah-mudahan nanti dengan juga akan kami sampaikan keputusan seperti apa. Karena ini bahwa pembayaran pajak ini kami dari Pemprov Jateng sudah berdiskusi, ada teman-teman dari ini berarti dikaji ya Pak, karena di Jabar kan sudah diterapkan ya Pak, KTP tanpa KTP pemilik lama itu. Kalau kajian dari teman-teman Korlantas Polri ya. Tapi berarti di Jawa Tengah belum diterapkan ya, masih koordinasi yang sama terkait. Iya. Aku bicara tersebut bisa menaikkan PAT nggak sih misalnya diterapkan? Kalau kami dari Jawa Tengah tentu saja dengan kemudahan itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan lebih mudah dan bisa dilakukan di semua tempat kalau tanpa KTP. Luar biasa teman-teman ya, keberagaman Kang Deddy Mulyadi ya. Membayar pajak tidak harus menggunakan KTP tangan pertama ya, pengendara tangan pertama. Ini luar biasa teman-teman ya, ini menggampangkan masyarakat ketika ingin bayar pajak ya. Ini sangat luar biasa menurut saya, keren teman-teman semuanya ya. Dan teman-teman semuanya ya, ketika saya melihat informasi ini ya, ketika melihat informasi ini saya scroll di video TikTok ataupun di video YouTube semuanya teman-teman, bahwa saya melihat untuk pembayaran pajak ya tangan pertama ya, untuk menggunakan KTP tangan pertama ternyata ini seluruh Indonesia teman-teman ya. Akan tetapi ini infonya juga belum jelas juga teman-teman ya terkait hal ini ya. Ini apakah benar atau tidak itu belum tahu ya. Yang saya tahu teman-teman ini sudah dilakukan di Jawa Barat saja ya, yang saya tahu. Tapi ini menurut informasi ini sudah dilakukan seluruh Indonesia ya teman-teman. Dan saya juga cek teman-teman untuk di Jawa Tengah ya, khususnya yang digubernuri oleh Pak Ahmad Lutfi ini belum melakukan pembayaran pajak tanpa KTP tangan pertama. Apakah benar dengan demikian teman-teman ya? Saya sempat juga cek ya teman-teman ya, yang digubernuri oleh Pak Ahmad Lutfi yang di Jawa Tengah. Apakah benar atau belum melakukan hal tersebut ya teman-teman? Coba kita simak dulu teman-teman untuk videonya ya. Kalaupun nanti untuk berkomentar, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar teman-teman ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Kita cek videonya sama-sama, silahkan. Ini dia videonya. Jangan di-skip, usahakan jangan di-skip teman-teman. Membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama dari kendaraan yang pajaknya sedang diperpanjang, yang selama ini diberlakukan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat karena Gubernur mengeluarkan surat edaran, kini mendapat penguatan dari Korlantas dan berlakunya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini merupakan anugerah bagi kita semua untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak tahunan 2026 tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Bolo, Jawa Barat sudah memberlakukan bayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus menggunakan KTP asli. Pertanyaan nih Bolo, Jawa Tengah kapan? Harus kita akui Bolo, Gubernur Jawa Barat 5 langkah lebih maju daripada gubernur kita. Kok iso Bolo memberikan kebijakan yang pro dengan rakyat kecil.
Jangan malah mengintimidasi rakyatnya. Ketika telat bayar pajak, harus diblokir sepeda motornya. Jangan bolo, jangan. Mohon ditertibkan mulai tahun depan bayar sepeda motor tanpa harus menggunakan KTP asli. Kalau dinalar bolo, kalau digagas, fungsi KTP asli itu juga buat apa bolo? Karena STNK dan BPKB itu menurut saya sudah bukti kepemilikan sepeda motor yang sah. Jadi kenapa pajak sepeda motor harus menggunakan KTP asli? Dan kalau tidak ada KTP, lebih parahnya kita harus nembak 50.000 sampai dengan 200.000 ketika kita ganti plat nomor kendaraan. Jangan gitu bolo. Berikan keputusan yang meringankan masyarakat Anda sendiri. Saya yakin masyarakat Anda akan lebih tertib membayar pajak. Sedikit masukan lagi bolo. Kalau masyarakat yang tertib membayar pajak, bahkan sebelum jatuh tempo sudah membayar, mbok yo diberikan souvenir, diberikan gelas cantik atau diberikan payung. Saya yakin itu akan menambah masyarakat kita semakin tertib membayar pajak dan lebih semangat, lebih senang tentunya. Pajak sepeda motor neng Samsat untuk payung Bali ini. Opera seneng bolo. Nggak mungkin cuma sekedar payung meh merugikan negara kita. Yang setuju dengan video saya mohon di-share agar apa? Agar bolo kita yang di atas sana ikut mendengar dan ikut melihat, dan mudah-mudahan tidak pura-pura buta dan tidak pura-pura tuli bisa mendengar video dari kami. Salam waras dari warga Jawa Tengah, Indonesia. Mulai dari Jabar, kini perpanjang STNK tanpa KTP berlaku nasional. Nih ya, yang kemarin komen-komen ya di kolom komentar, Bang ini berlaku nasional nggak? Bang ini gimana kalau di luar Jabar? Nih jawabannya sekarang sudah ada ya, nih bahwa Korlantas Polri sudah menyampaikan ya, untuk perpanjangan atau bayar pajak tahunan ya, itu sudah bisa tanpa harus ada KTP pemilik pertama. Oke ya, aplaus dulu dong, tepuk tangan dulu. Ya, jadi nih buat teman-teman ya, sekarang kalau teman-teman pemilik kendaraan kedua, ketiga ataupun keempat ya teman-teman nih ya, sekarang tanpa harus KTP pemilik sebelumnya, teman-teman sudah bisa bayar pajak tahunan. Oke ya, ini tuh sumbernya dari CNN Indonesia ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Silahkan yang belum bayar pajak ya, dibayar dulu pajaknya, karena sekarang semakin dipermudah lagi ya, biar masyarakat Indonesia semakin taat bayar pajak, dan tentunya semakin banyak fasilitas-fasilitas umum yang nantinya akan berdampak baik ketika teman-teman melakukan pembayaran pajak. Oke, terima kasih teman-teman, selamat siang, salam tertib selalu. Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi, katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno-Hatta, Bandung. Di sini Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli, udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Ya. Assalamualaikum, sampurasun, ilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih ini pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya, dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun.
Kita pengen bayar pajak ning Samsat. Jare ora usah nganggo KTP orang pertama. Bener beli ya, coba ya, tak coba ya. Iya, mau bayar pajak. Katanya bener nggak pakai KTP yang pertama? Oh gitu. 100% betul. Oh. Bapak duduk Pak, silakan Pak. Iya, makasih. Nanti saya panggil ya. Iya. 422. Berapa Pak? 422. 422. Oke, terima kasih Pak. Iya. Izin Pak. Ini pembayarannya 421.300 Pak. Iya. Ya. Iya. Oke. Silakan Pak. Iya. Makasih ya Pak ya. Bener. Bayar pajak orang usah nggawa KTP wong pertama. Asli. Makasih banyak ya Pak KDM atas pokoknya luar biasa Pak KDM. Makasih ya, bayar pajak gampang, nggak ribet. Yuk buat masyarakat Haurgelis dan sekitarnya, pokoknya bayar pajak mumpung gampang, enakan. Masih suka heran, kok bisa ya pembayaran pajak kendaraan, khususnya yang mau proses balik nama, itu selalu terhalang ketika tidak bawa KTP pemilik pertama. Tapi tembok yang tinggi, tembok yang pagar yang begitu tebal itu bisa runtuh seketika kalau pakai biro jasa. Loh kok bisa? Setebal itukah tembok kita, warga atau masyarakat umum yang ingin melunasi kewajibannya nyumbang buat negara, tapi masih aja dipersulit, masih aja dipersusah. Tapi giliran pakai calo atau biro jasa, seolah-olah tembok itu runtuh kayak ada karpet merah. Menurut kalian gimana? Apakah di daerah kalian itu mengalami hal yang sama? Apakah sama-sama kesulitan? Atau memang mereka petugas-petugas yang dalam tanda kutip mereka kan ASN. Mereka dibayar juga oleh pajak negara, pajak yang berasal dari rakyat. Tapi kok lebih jago calo ya? Maksudnya nggak bisa kalau lewat prosedur biasa, misalnya nggak bawa KTP nggak bisa. Tapi kok lewat calo bisa gitu loh. Jadi sebenarnya ini bisa apa enggak sih? Karena gini, kita punya kenalan, kita punya teman polisi ya, meskipun bukan orang dalam di Samsat ya. Mereka menyatakan, yaudah kalau mau balik nama, cukup bawa kwitansi bukti pembelian, BPKB lama, dan KTP pemilik barunya. Nggak perlu KTP pemilik pertama. Karena ya kita nggak tahu pemilik pertama mungkin udah meninggal atau seperti apa. Kan nggak mungkin kita harus telusuri dan harus cari. Tapi kalau memang wajib membawa KTP pemilik pertama, bahkan kita pernah melakukan itu teman-teman. Kita bawa, kebetulan KTP pemilik pertamanya masih hidup. Masih dipersulit. Aduh, nggak tahu ya, apa kita harus pindah negara? Menurut kalian gimana? Komen aja di kolom komentar. Udah bayar pajak mahal, jalan kayak bus. Bagaimana kabarnya Jawa Tengah guys? Kang Deddy Mulyadi sudah memberlakukan dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk pembayaran pajak motor itu tidak usah memakai KTP pemegang pertama. Yo, Jawa Tengah seperti apa?